Al-Quran menyatakan secara jelas, tanpa ragu dan tidak perlu dicari-cari lagi, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk, kami desain rupa kalian. Jadi rupa kita ini sejak dari awal sudah didesain seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil daripada perkembangan ataupun evolusi dari sejak zaman dulu dari atas pohon kemudian turun ke bawah, dan hari ini dulu tangan kita panjang, hari ini sudah pendek tangan kita. Karena apa? Enggak perlu lagi manjat-manjat pohon. Sebagaimana teori Lamarck. Tidak. Allah yang menciptakan kita, tangan kita seperti ini, hidung kita seperti ini, mata kita seperti ini, bukan hasil perkembangan massa ataupun evolusi, bukan. Sawwarnakum, sungguh telah kami ciptakan, desain kalian seperti itu sejak dari awal. Bukan hasil perkembangan, bukan. Kemudian Allah katakan lagi kepada kita, Tsumma qulna lil malaikah. Nah, kemudian kami firmankan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, Adam ini siapa? Ini adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah mereka semua malaikat kecuali iblis. Nih, ada yang bilang begini, nih malaikat disuruh untuk bersujud. Ngapain? Bukannya sujud itu hanya untuk Allah saja. Sampai ada orang yang berpikiran liberal mengatakan bahwa ini malaikat lebih bertauhid. Kenapa? Enggak apa? Iblis lebih bertauhid daripada malaikat karena enggak mau bersujud. Sujud itu hanya untuk Allah. Bukan begitu. Sujud di sini adalah makna sujud penghormatan pertama. Ya, sehingga ada dalam syariat yang terdahulu, ya, boleh sujud seseorang kepada yang orang lain kalau bukan untuk ibadah. Seperti kalau sifatnya penghormatan, seperti misalkan sujudnya ikhwah Yakub, yaitu saudara-saudara, yaitu ikhwah Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, setelah berjumpa ya dengan Nabi Yusuf, mereka bersujud di depan Nabi Yusuf. Ya. Sujud ini sujud penghormatan. Yang kedua, ini adalah sujud perintah Allah. Kita kalau diperintahkan oleh Allah, apa aja kita lakukan. Kenapa? Mentauhidkan Allah, apa aja Allah suruh kita lakukan. Malaikat sujud kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Kita disuruh menghadap ke arah Ka'bah, hadap ke arah Ka'bah. Disuruh menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Masjidil Aqsa. Kenapa menghadap ke arah Ka'bah? Apakah mau nyembah batu? Enggak. Kenapa juga menghadap ke arah Ka'bah setiap hari? Perintah Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu dalam sholat itu ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Udah. Perintah Allah. Bukan menyembah Ka'bah, bukan. Menyembah Allah. Cuma Allah suruh perintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Udah. Ini juga begitu. Kenapa kalian sujud kepada Adam? Perintah Allah. Penghormatan kepada Adam, bukan menyembah Adam, bukan. Nah, begitu. Fasajadu, makanya malaikat bersujud kecuali iblis. Illa iblis, kata Allah. Pertanyaannya, memangnya iblis ada disuruh bersujud enggak? Atau malaikat aja? Kan yang kena sujud, yang perintah sujud kan malaikat, bukan iblis. Kecuali kita katakan iblis dengan malaikat sama. Apakah iblis keturunan daripada malaikat? Bukan. Dalam ayat surat Al-Kahfi Allah sebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin, ya, fafasaqa an amri rabbih, tapi dia kemudian membangkang daripada perintah Tuhannya. Jin malaikat beda. Iblis dari golongan jin. Sedangkan perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud, berarti kalau malaikat dengan iblis beda, ya berarti yang kena sujud itu adalah malaikat. Ngapain pula iblis dikatakan tidak bersujud? Emangnya ada diperintahkan dia untuk bersujud? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan begini. Iblis dengan malaikat dulu itu adalah sekawan. Di mana ada malaikat, di situ ada iblis, umpama nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Iblis dengan malaikat. Kalau begitu, perintah kepada malaikat itu sama juga perintah kepada iblis. Jadi kalau demikian, iblis sebelum
penciptaan Adam, dia soleh tidak? Taat tidak? Taat dia. Karena bersama dengan malaikat. Kemana malaikat, di mana malaikat, pokoknya perintah kepada malaikat sama dengan perintah sama iblis, kepada iblis. Udah sama itu, hampir nggak bisa dipisahkan ketaatan mereka. Jadi dengan demikian kita dapat informasi penting, sebelum diciptakan Adam, iblis sama malaikat itu sama taatnya. Nggak ada yang maksiat pada Allah. Tetapi kapan juga ketahuan iblis itu berbeda dengan malaikat? Ketika Adam diciptakan oleh Allah, ada perintah kemudian kepada malaikat dan kepada iblis. Fasajadu illa iblis, malaikat bersujud kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, mereka tidak termasuk dari yang bersujud. Nah, di sini nampak beda malaikat dengan iblis. Ketika ada orang yang ketiga di kalangan mereka. Nih kita dulu bersahabat baik nih. Nggak bisa dipisahkan kita berdua. Tapi ketika ada orang ketiga di tengah-tengah kita, yang satu udah balik pikirannya, lain pikirannya. Padahal selama ini kita berdua tuh, kita bersama itu nggak ada beda pendapat, sama semuanya, seayun selangkah. Tapi ketika ada faktor ketiga, orang ketiga, pihak ketiga di antara kita berdua, yang satu mulai berkhianat, yang satu udah mulai nggak akur lagi, yang satu udah mulai nggak mau bersama lagi. Itu siapa namanya? Jangan takut-takut, ini nggak apa-apa nih. Kalaupun ada iblis ini nggak apa-apa, bilang aja. Iblis. Pertama akur sama-sama nih. Nggak ada perbedaan kita berdua. Pokoknya apa yang antum bilang, ana juga bilang ya. Antum teken, ana setuju. Tenang aja. Tapi ketika ada orang ketiga yang masuk, datang, yang satu mulai berkhianat. Yang satu mulai lain pikirannya. Itu siapa itu? Iblis. Ini perlu kita belajar nih. Akal-akal seperti ini nih. Nah, ini iblis nih seperti ini. Mulai dia tidak mau bersama lagi. Lam yakum minas sajidin. Lalu kemudian Allah sampaikan kepada kita. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak bersujud ketika aku perintahkan padamu? Nah, Allah tanya pada iblis. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah tanya sama iblis, apa yang menyebabkan engkau menghalangimu bersujud ketika aku perintahkan? Apa? Ini pertanyaan Allah ini, emangnya Allah tidak tahu alasan iblis? Sehingga Allah tanya. Kira-kira Allah tahu nggak alasan iblis? Nggak mau bersujud, tahu. Tapi kenapa juga ditanya? Kalau pertanyaan dari seorang anak murid kepada guru, apa artinya? Dia belajar. Karena tidak tahu dia tanya. Tapi kalau pertanyaan seorang guru pada murid, ujian. Apa yang kamu jawab, itulah alasanmu berarti. Jadi ambil konsekuensi ya. Dia jawab itu, udah ambil konsekuensi itu. Jadi Allah tanya kepada iblis, supaya ada pengakuan dari iblis, setelah itu ambil konsekuensi. Apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Lugas sekali jawaban dari iblis. Jawabannya apa? Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari tanah, engkau dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, siapa yang membuat penilaian terhadap iblis? Siapa yang membuat penilaian baik buruk? Iblis mengatakan ana khairum minhu.
Aku lebih baik daripada Adam. Penilaian itu datang dari siapa? Dari iblis sendiri. Kita kalau membuat penilaian terhadap diri kita sendiri dan kita akui penilaian itu, itulah iblis. Kita nggak bisa membuat penilaian terhadap diri kita sendiri, atas dasar itu kemudian kita ambil tindakan. Nampaknya saya ini udah diterima di sini, bagus saya di sini. Oleh karena itu kita ambil atas dasar penilaian kita ambil ancang-ancang setelahnya itu apa? Nggak bisa. Masalah baik buruk itu penilaiannya dari luar, nggak bisa dari diri kita sendiri, nggak bisa. Orang yang menilai, pihak lain yang menilai, nggak bisa diri kita. Membuat penilaian pada diri kita sendiri itulah iblis. Tanpa memakai rujukan lagi. Nggak ada rujukan dia. Siapa yang mengatakan engkau lebih baik? Nggak ada rujukan, yang nggak ada. Referensinya nggak ada. Pokoknya saya sendiri mengatakannya demikian. Kita, saudaraku, yang menganggap bahwa diri kita lebih baik. Anggapan. Atas dasar itu kita kemudian mengambil langkah, mengambil sebuah kebijakan setelah itu. Maka ini adalah tindakan ataupun sikap iblis. Atas dasar apa lagi alasan dia? Alasan dia adalah engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia mengatakan lagi alasan kedua, sehingga dia mengatakan dirinya lebih baik, bahwa dia antara tanah dengan api itu lebih baik asal usul api daripada asal usul tanah. Aku asal usulku api, dia asal usulnya tanah. Pertanyaannya, iblis dan Adam ada nggak memilih untuk dia diciptakan dari tanah atau diciptakan dari api? Adam pernah memilih nggak supaya dia diciptakan dari tanah? Iblis pernah memilih nggak dirinya supaya diciptakan dari api? Ada nggak? Nggak memilih. Nggak ada pilihan di situ. Udah begitu kehendak Allah. Udah begitu kehendak Allah. Sesuatu yang bukan dalam pilihan kita, maka itu tidak akan menjadi penilaian baik buruk. Menilai sesuatu dengan asal usul yang gak ada pilihannya dari kita sendiri, maka ini adalah cara iblis menilai akhlak, ataupun inilah dia sikap iblis. Mana lebih baik orang Jawa dengan orang Kalimantan? Mana lebih baik orang Jawa sama orang Sumatera? Coba jawab. Yang berani jawab berarti iblis. Orang Sumatera nggak memilih menjadi orang Sumatera. Orang Jawa nggak memilih menjadi orang Jawa. Ya udah begitu takdir Allah, dia lahir di Jawa. Udah begitu takdir orang Sumatera, dia lahir di Sumatera. Lalu datang kita mengatakan, memanglah orang Jawa lebih baik daripada orang Sumatera. Iblis itu. Anda nggak bisa membuat sebuah penilaian terhadap sesuatu yang kita tidak punya pilihan di situ. Tapi buatlah penilaian kemudian pada sesuatu yang hasil pilihan kita. Iblis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Itu bukan pilihan Adam dan bukan pilihan iblis. Kenapa engkau mengatakan aku lebih baik karena asalku dari tanah, dari api, dia asalnya dari tanah? Emangnya pilihanmu itu? Bukan. Kau gak bisa membuat penilaian seperti itu. Jadi ambil ini pelajaran dalam hidup. Ya, ambil pelajaran dalam hidup. Jangan membuat sebuah penilaian yang orang gak ada pilihan di situ. Laki-laki sama perempuan mana lebih baik sih? Gak ada pilihan di situ. Gak bisa kita buat ini lebih baik, itu lebih baik. Gak bisa. Orang terlahir jadi laki-laki, ya sudah, itu takdir Allah jadi laki-laki. Kemudian orang perempuan itu juga dia terlahir sebagai perempuan. Yang berani menjawab laki-laki lebih baik daripada perempuan atau perempuan lebih baik daripada laki-laki, berarti dia siapa? Iblis atau LGBT. LGBT ini yang dia kemudian apa?
mengatakan bahwa ketika dilahirkan sebagai laki-laki, nampaknya lebih bagus perempuan, berubah dia jadi perempuan. Atau yang dia merasa bahwa laki-laki lebih baik, dilahirkan sebagai perempuan, akhirnya dia berubah jadi laki-laki. Itu siapa? LGBT. Berarti dia ini ikut siapa? Ini marah iblis ini, bapak-bapak keluar nanti diganggu semua. Ya, karena udah mengusik iblis ini. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah.